berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cewek di sini doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Biasanya Pak Agus ada halangan ya. Sabtu kemarin Pak Agus ke Garut dulu. Sekarang alhamdulillah Pak Agus tidak ada kemana-mana kecuali pada maghrib Pak Agus tugas di Al-Jihad, Masjid Al-Jihad. Ya, anak-anak seperti biasa kita masih praktek ibadah, diantaranya sholat. Sholat munfarid sudah kan? Sudah paham semua? Kalau belum paham boleh dibuka YouTube-nya Agdad Official. Ya, bukan di Agdad Channel, Agdad Official, di situ ada praktek-praktek ibadah ya. Kalau lupa lagi, bahwa sholat itu dijelaskan wajibnya sholat, kaifiatnya, atau tata caranya segala macam. Pak Agus perhatikan kalian banyak yang harus dikoreksi, tapi Pak Agus tidak buru-buru mengoreksi, ya. Sekarang dikoreksinya. Di antaranya sesudah sholat itu anak-anak jangan mengabaikan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat jangan diabaikan. Ya, tidak lama kok. Astagfirullahaladzim 3 kali. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, boleh ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33. Dihitung pakai jari-jari ya. Mulainya dari tangan kanan dulu, jari kanan dulu. Nih, subhanallah 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 ya. Udah ini 15, pindah ke jari kelingkingan ini, manis kelingking. Subhanallah sampai di sini 30. Balikan lagi 3 di sini jadi 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 3. Jangan sampai diabaikan, ditinggalkan. Sudah assalamualaikum, udah pulang deh ke mana atuh? Nya mun kitu mules hayang beol teu naon. Hehehe. Ari kitu mah halangan, jangan sampai diabaikan anak-anak. Dari mulai saat besok kalau di maghrib buru-buru pulang tidak baca zikir. Setuju? Setuju. Nah, setelah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ya. Allahumma la mani'a lima atau Allahumma anta salam wa min udah itu ya. Setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terakhir ya, yang satu kali. Naon sih itu tuh seri wae. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Terus Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan itu adalah bacaan yang terakhir. Ya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, itu yang terakhir. Ya. Setelah itu doa anak-anak. Setelah itu doa bebas, doa apa saja. Ya. Hanya yang tidak boleh ditinggalkan itu doa teh 2. Lihat sini. 1. Doa yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 8. Doa yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 201. Al-Imran ayat 8 berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan lupa ya. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Itu jangan ditinggalkan. Setelah itu bebas apa aja. Ya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal abqa inda hisab. Ya, beres doanya, dengerin. Kan udah diterangin. Yang ada sunat ba'diyahnya jangan diabaikan. Yang ada sebelum subuh 2 rakaat. Sesudah tidak ada.
Sebelum duhur 2 atau 4 boleh. Sesudahnya duhur 2. Asar baik sebelum maupun sesudah tidak ada. Oke? Sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Jumlahnya 10 rakaat sehari semalam. 2 qabla subuh, 2 qabla duhur, 4. 2 ba'da duhur, 6. 2 ba'da maghrib, 8. 2 ba'da isya, 10. Kalau sebelum duhur 4 rakaat berarti 12. Siapa yang membiasakan diri sholat sunat rawatib yang barusan, Allah akan mengharamkan dirinya dibakar api neraka. Mau nggak diharamkan? Masuk berarti masuk surga. Nah itu. Oh cenah geus tong salat fardu, salat sunatnya wungkul pan diharamkan masuk surga. Sok salah wae. Ya, justru adanya salat rawatib itu adanya salat wajib. Oke? Ya udah, segitu ya. Jangan lupakan ya mulai besok ya. Mau rugi sebentar tuh naon susah nanti. Setelah zikir, salat sunat 2 rakaat. Apa ruginya? Itu kan tiket masuk surga, tiket diharamkan ke neraka, betul? Masa sih ya mau assalamualaikum buru-buru beralik. Oke, karena belum diperingatkan Pak Agus. Ya, step by step aja. Nah, mulai besok biasakan atau mulai maghrib nanti. Di rumah pun sama, jangan diabaikan. Oke? Jadi, sholat itu jangan terpaksa. Harus ikhlas dan ridho. Ikhlas itu apa artinya? Hatinya tulus. Melaksanakannya. Tidak malas ikhlas itu. Kalau ridho lebih dari ikhlas. Apa? Senang melaksanakannya ridho. Kalau udah senang, kayak main gini kan. Main game gini kan. Karena senang, wah lupa waktu. Kalau sholat senang, ridho, malah yang buru-buru. Allahu Akbar. Aduh nih, dikarasa. Sampai kapol, itu 8 rakaat, 12 rakaat. Nah, itu ya, udah ya. Nah, sekarang dengan sangat singkat Pak Agus ingin menyampaikan sholat itu ya harus dilakukan dengan berjamaah dan laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Jadi begini, sholat berjamaah bagi laki-laki harus di masjid. Ya. Sholat yang paling afdol itu di rumah. Kecuali laki-laki. Ya. Berarti yang paling utama bagi perempuan di rumah. Kecuali laki-laki di masjid berjamaah. Nah, kaifiat sholat berjamaah inilah yang harus terus-terusan digali. Karena sholat berjamaah itu nilainya 27 rakaat. Sholatul jamaah afdalu minas sholatil fardhi ya. Bisab'i isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri berbanding 27 derajat, 27 kali. Berarti 1 kali sholat nilainya 27. Lebaran itu kamu berjamaah. Ya. Jadi berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Cenah kumaha perempuan ke bagian 27 derajat kan lebih baik di rumah. Kan kata Nabi, afdhalus sholatu fi baitihi. Sebaik-baik sholat di rumahnya. Ilal maktubah. Kecuali sholat wajib. Sholat sunat itu lebih baik di rumah kecuali sholat wajib. Jadi sholat rawatib itu yang terbaik mah anak-anak di rumah. Seperti sholat maghrib nih, geus zikir, balik ke rumah. Di rumah sholat sunatnya 2 rakaat. Itu yang hebat. Rata-rata kan hoream. Apalagi kalau yang suka diam di masjid nunggu waktu isya, ya lebih baik di masjid dong. Tapi kalau setelah sholat maghrib mau pulang ke rumah, ya udah mending oke di rumah sholatnya. Itu lebih baik. Afdol. Nah, anak-anak. Dan sholat berjamaah itu di samping punya nilai 27 kali sholat munfarid ya. Pertama, silaturahmi ya, dengan yang lain. Makanya sholat berjamaah itu ke masjid balik deui ente sasalaman jeung bapak-bapak ayakeun ngobrol, dialog, diskusi, ngobrol.
Di masjid teh salat buru-buru balik. Matak diayakeun salat berjamaah teh supaya bersosialisasi satu sama lain, saling perhatikan, saling sharing-sharing itu ieu nya. Itu. Makanya hukumnya salat berjamaah itu sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang mirip dengan wajib. Kalau ditinggalkan itu kata Nabi, seandainya kata Nabi di rumah-rumah itu tidak ada perempuan dan anak-anak, rumah itu akan saya bakar semuanya. Bayangin. Nabi nyarita itu, kalau seandainya di rumah-rumah itu tidak ada perempuan dan anak-anak, kenapa? Karena perempuan kan tidak wajib ke masjid. Anak-anak tidak masjid ke masjid, tidak wajib kegandengan. Ya seandainya tidak ada anak-anak yang belum diwajibkan ke masjid dan perempuan, akan saya bakar kampung ini. Moa tuh Rasulullah sampai tidak akan sampai hati membakarnya, Rasulullah jahat. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya salat berjamaah di masjid. Nah, salat berjamaah itu intinya adalah ju'ilal imamu liutama bihi idza kabara fakabiru fa idza qara'a fa'ansitu wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Tuh. Artinya apa? Dijadikan sholat berjamaah itu agar kita mengikuti imam. Jangankan mendahului imam, membarengi saja udah nggak boleh. Idza kabaro fakabiru. Apabila imam takbir, Allahu Akbar, baru kamu takbir. Wala yukabiru hatta yukabaro. Jangan dulu kamu takbir sehingga beres imam takbirnya. Dia mau bareng imam ke Allah. Keur kitu urang teh Allah deui bareng ulah. Antep teu lah imam cenah beres. Allahu Akbar, cek imam. Baru kita semua Allahu Akbar gitu. Oke. Kemudian apabila imam membaca dikeraskan, makmum tidak boleh baca apapun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ayo belepotan. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun di dalam Al-Qur'an. Apabila dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan agar kamu dapat rahmat. Berarti tidak boleh baca apa-apa di saat imam membaca dikeraskan. Jangan Fatihah juga jangan. Udah aja ada bacaan imam buat bacaan kita juga. Jadi ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, semua diam. Imam baca surat, idza syamsu kuwirat, semua diam. Nggak usah baca apa-apa, nggak usah. Meskipun ada hadis la sholat liman lam yaqra'u bi Fatihal kitab. Tidak sah sholat apabila tidak membaca Fatihah kitab. Tapi kan kita mendengarkan. Mendengarkan imam dengan seksama, kita itu sama nilainya dengan membaca. Jadi kalau imam membaca surah misalnya idza syamsu kuwirat, orang baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Atuh teu didengekeun ari kitu mah nya. Didengerin enggak? Kalau imam membaca surat, kita membaca Fatihah dalam hati. Kita itu mendengarkan tidak? Tidak. Padahal Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, diam dan dengarkan. Arian teu diam. Karena yang baca Quran kudu konsentrasi karena Al-Fatihah urang, ari imam itu maca teh jang saha. Oke, jadi gitu. Apabila imam imam Allahu Akbar ruku. Si makmum teh tong ruku, cicing berdiri sehingga imam udah bener rukunya. Kalau imam sudah Allahu Akbar, baru semuanya serempak. Allahu Akbar. Ya. Gitu. Nanti setelah imam berdiri ke i'tidal ya, kata imam, Sami Allahu liman hamidah. Nanti imam sudah terdengar suara dah. Berarti sudah berdiri tegak. Baru makmum semuanya bergerak untuk i'tidal. Kata makmum, Rabbana walakal hamd. Gitu, jangan Sami Allah lagi. Sami Allahu liman hamidah itu hak prerogatif imam. Hanya imam saja. Makmum jangan baca Sami Allahu liman hamidah lagi. Kecuali sholat sendiri. Makmum itu seolah-olah menjawab bacaan imam Sami Allah liman hamidah, kata makmum
Rabbana walakal hamdu. Paling pendek. Atau mil'us samawati wal ard wa min umasita min syai'in ba'du. Ya. Atau suami Allah menamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Itu paham tuh? Sekali lagi jangan kita bergerak sebelum gerakan imam selesai. Catat ya. Kemudian imam udah beres membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Kata imam, Allahu Akbar. Imam sudah terdengar dan terlirik oleh kita. Gerakan imam udah selesai hingga sujud dan mukanya udah nempel ke lantai, barulah makmum lain bergerak untuk sujud. Ya. Ya. Ari arek sujud kudu ngangkat tangan teu. Enggak kan? Allahu Akbar. Semuanya makmum teh bareng. Ini imam Allahu Akbar, makmum Allah. Enak buat kasirin lagi enakeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya Allahumma hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jadi itu bareng. Iya, nya terus terangnya bapak-bapak ge banyak yang salah. Udah berapa kali dikasih tahu Pak Agus, jangan bergerak dulu untuk berubah dari posisi sebelum selesai imam dalam posisinya. Sabar bapak-bapak ge. Cek imam teh karena sujud Allahu Akbar. Baru juga tengah-tengah bapak-bapak udah bergerak. Hesek. Berbahagialah orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu tidak membarengi imam, apalagi mendahuluinya. Catat nih, itu sholat berjamaah. Ya, jadi ingat sekali lagi sholat berjamaah pada intinya liyu tamabihi, ju'ilal imamu liyu tamabihi, dijadikan imam teh untuk diikuti. Kumaca namun salah entong. Ai salah namun bener we. Imam kieu. Allahu Akbar. Mamun teh kan kudu saruha sanajan makmum. Allahu Akbar. Kan enggak boleh menyalahi. Kan eueuh dalil nah teu kitu mah. Terus kudu naruku teh kieu Allahu Akbar imam. Allahu Akbar. Narurukan entong eta masalah. Ya. Selama imam pelaksananya benar, kita juga melaksanakannya dengan benar, ya. Gitu. Oke, apalagi ya dalam berjamaah teh. Nah, amin. Apabila imam mengucapkan waladhdallin, amin. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Dan imam, syarat imam harus yang pertama banyak bacaannya. Banyak hafalannya. Kedua, betul atau benar atau baik bacaannya, qiraatnya. Makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Ada yang hafalannya banyak, juz 30 hafal, juz 1 hafal, surat Yasin hafal. Tapi itu benar bacaannya. Jika kamu nu panjang dipondokeun, nu pondok dipanjangkeun, nu ieu diidgham, nu idgham diidharkeun. Tapi kan suratnya Pak Agus surat Yasin hafalnya, tapi teu balaleuneur. Mending ge anu apal ayat-ayat pondok tapi benar. Tidak usah panjang-panjang jadi imam. Ya apalagi di belakang makmumnya ada aki-aki yang usianya udah uzur, ada anak kecil, terus jengkel kan. Kan pernah yang imam kieu. Allahu Akbar kata imam. Semuanya makmum kieu. Di belakang ada ibu-ibu nini. Cek imam. Sudah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek nini teh. Karena teh imamnya teh Pak Ahmad. Ahmad dari mana tong baca surat Yasin panjang teuing. Ini
Ayo ke Pak Ahmad. Nah, ini dengan 4 ayat. Kita tadi ngomong atuh. Hari ini deui atuh sok suudon. Da surat Yasin teh panjang. Ngari maneh cenah bet maca surat Yasin sagala. Geus juga biasa An-Nasr atuh. Ya. Atuh surat paling panjang atuh surat At-Takwir atuh. Ieu mah surat Yasin geura. Ayeuna nu maca surat Al-Baqarah. Ya. Walau bolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal mau balik cenah mah. Banyak tuh 280 ayat. Acak bapak-bapak teh. Hei, kunyuk, entong panu panjang atuh cenah tong surah Al-Baqarah. Ari acak imam teh. Mau apa? Dijamin 5 ayat. Terus jadi itu benernya. Jadi harus tahu sama tahu imam teh entong anu panjang-panjang teuing kecuali di belakangnya ustad unggul. Ustad unggul. Wah, aing rek maca surat naon? Arek maca surat Al-Baqarah 286. Cik hayangnya ari kelas henteu. Pakarek ayat 100 we geus geus diuk heula. Ngagoler heula. Naon nya. Rasul juga pernah memarahi imam yang baca suratnya panjang. Sementara makmumnya ada aki-aki, geus ripu aki-aki incokna karasa di atuh. Can geus wae baca surat teh incok geus karasa euy cangkeng nyeri. Langsung ada yang laporan ke Nabi, dipanggil imam, mana imam kadir belagu cabok aing henteu ketan Nabi moal kitu. Cek Nabi, kamu jangan sekali-kali lagi kalau mengimami lihat atuh netizennya di belakang, pengikutnya belakang. Kalau ada orang tua, aki-aki, nini anak-anak tong panjang-panjang teuing cek Nabi teh. Nu biasa-biasa wae mentang-mentang surat pararanjang apa yang puji wae saya sama. Ku Nabi teh dicarekan anak-anak, jadi disesuaikan, disesuaikan, begitu. Dan harus kita ridho makmum teh. Kalau imam panjang wayahan antong protes. Aing mah panjang-panjang teh tingalikeun ku aing. Isuk mah lamun imamna si eta, aing mau salat teh jeung manehna. Entong kitu sing ridho we. Paling ge mun edeuk, Pak, nanti lagi kalau jadi imam jangan panjang-panjang teuingnya. Jadi saya teh munafik, jadi saya tidak ikhlas. Surat naon gitu cek sieun kitu. Kamari kan surat naon? Surat Abasa ya wa tawalla. Oh iya. Enggak cek irgina nanti mah surat ieu cenah Ar-Rahman. Atuh leuwih panjang. Ya. Dan jangan jangan harus khusyuk salat teh. Karena salat yang khusyuk itu diantaranya yang ikhlas yang ridho tadi ya. Tidak boleh heureuy seperti di tarawih kan tak hareureuy wae gini nya abang-abang salat sunat tarawih teh. Jadi harus serius. Gitu. Ada pertanyaan? Apa? Garo itu. Ada pertanyaan enggak? Jadi sekali lagi intinya salat berjamaah teh ya harus menuruti apa yang dilakukan imam. Tetapi kalau memang ada perbedaan pendapat, ada varian itu, misalnya atuh cenah lamun imamna salat tahiyatna pakai tahrik yuhariku hayad ubiha yang dikieu imam ge atuh kudu kieu-kieuan. Henteu, kan ada pilihan, ada yang digerak-gerakan yang enggak. Nah, kalau misalnya kamu masuk jadi masbuk ya, di sana udah berdiri salat, si imam udah baca surat, ya, udah baca surat, kita masuk aja, Allahu Akbar, jangan dihitung kita udah dapat rakaat, jangan, karena satu rakaat itu harus sempat membaca atau mendengarkan secara utuh surat Al-Fatihah. Ini masuk imam sedang baca surat. Ya, berarti kita belum dapat 1 rakaat meskipun kita masuk ketika imam dan makmum lain udah berdiri. Nanti kalau imam sudah salam, makmum salam ke kanan ke kiri, kita menyempurnakan atau membayar yang kekurangan 1. Kalau masuknya di rakaat 2, berarti 2 hutangnya harus disempurnakan. Kalau masuknya di rakaat ketiga, berarti 3 rakaat lagi. Kalau masuk ke rakaat keempat, berarti 4 rakaat. Terus kalau misalnya kita masuk jadi masbuk, tahu masbuk nggak? Makmum yang telat. Nah, makmum masbuk itu apabila kondisi imam sedang at-tahiyat akhir, sedang duduk
tawaruk, ya. Makmum harus ikut duduknya seperti ini, jangan menyalahi. Kan kita mah belum duduk atahiyat akhir, baru atahiyat awal, jadi kieu henteu. Karena itu namanya menyalahi imam. Jadi tidak boleh menyalahi imam dalam rukun sholatnya. Ya. Gimana cenah kalau imam batal? Di sana imam ke maca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat. Imam diteruskan wae. Keluar. Nah, yang dekat imam lah maju ke depan. Si imam kacai wudu dulu. Ya. Dan biasanya jarang imam batal kentut udah kedengaran sama semuanya, jarang. Jadi gini. Misalnya kita jadi imam nih lagi baca surat, geus teu kuat. Nih tong nah itu. Ya. Nah itu sampai tiba baregek ya. Itu suku. Jangan dipaksain, udah aja. Nih, kan ini makmum ceritanya, ini makmum ya. Ini imam. Berhenti dulu, kan semua makmum lihat. Naon cenah imam teh cicing keur maca teh. Jadi hidungnya teh dipegang sama imam, kan makmum lihat. Oh, hayang kentut. Jadi makmum yang berganti jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Ya. Jadi caranya begitu. Bagaimana kalau cara imam menegur imam yang salah bacaan? Ya. Idza samsu qurat wa idan nujumu qarat wa idan nusub poho bejaan salah seorang. Siapa yang mengasih tahu? Makmum yang di belakang. Makanya makmum yang di belakang imam itu harus orang yang paham tentang kaifiat sholat berjamaah dan hafalannya. Entong budak leutik, entong anu teu bisa hafalan, aya anu bisa hafalna di ditu, imam hitut. Jadi jauh teuing hadieuna, ya. Kalau imamnya salah rakaat, misalnya harus 4 rakaat baru 3 rakaat. Bagaimana cara mengingatkannya? Baca apa? Subhanallah. Jadi misalnya harusnya teh duduk atahiyat awal, ya, rakaat dulu. Ini malah sudah ini Allahu Akbar. Cek makmum subhanallah, subhanallah, duduk deui. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Atau harusnya teh tahiyat akhir, kakalah berdiri deui. Si makmum itu mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Oh, berarti saya kebanyakan duduk lagi imamnya. Atau misalnya harusnya berdiri ke rakaat keempat di sholat duhur, malah ini tahiyat akhir, harusnya jadi kurang kan? Makmum yang lain ngasih tahu subhanallah, subhanallah. Berdiri lagi gitu, namahan gitu. Jadi tidak ada omongan. Ya mah imam kudu berdiri lagi ke rakaat keempat. Ini kadang tahiyat, cek makmum subhanallah, subhanallah. Naon atuh bejaan itu kesalahan orang naon itu menang ngomong. Subhanallah, subhanallah ke tahiyat cek makmum teh ari maneh imam. Subhanallah, subhanallah ku aing tadi teh cicing wae. Pernah ada Pak Oyok berikir salat baca surat salah, ngabejaan. Naon atuh bohong. Jadi seri kabeh. Kumaha cenah gitu. Kumaha? Teu meunang ngomong, cek nu tukang teh. Aya cek aya di dinya ngabejaan ngomong. Aya cek nu belah ditu teh. Tong nyarita batal ke salatna. Aya nu gigireun deui sarua maneh ge. Oh, kabeh we batal. Jadi enggak boleh ada omongan. Kalau misalnya salat berjamaah, ya. Makmumnya perempuan kabeh, enggak ada laki-laki. Bagaimana cara mengingatkan imam yang salah? Bukan subhanallah, tapi tepuk tangan. Bukan, bukan. Nah gitu sekali. Itu. Oh salah. Jangan, eta mah atuh disebut teh applause.
Yang itu mahnya bukan itu, lain bertepuk tangan karena imam salah ditepukin, tapi cara mengingatnya gitu. Kalau perempuan itu, ini nih bukan gitu, tapi ini nih, gitu. Dia tarik teuing, gitu, ya caranya, ya. Nggak ada pertanyaan. Nah itu saja ya untuk sok nen. Apa? Hari itu sih. Jam 4 ya. Jam 4 lebih atau kurang sebenarnya? Ya. Nanti kali-kali kita nonton bioskop. Nggak usah di bioskop, di ruang TK aja. Itu film yang ditunggu-tunggu Pak, Deadpool and the Wolverine and the Deadpool. Sekarang belum ada yang originalnya. Masih sebulan lagi. Nanti bulan Oktober akhir baru ada. Sekarang masih di bioskop, mahal bayarnya. Bioskopnya. Demikian kita akhiri dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Matiin.